Inilah baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng. Ketum PSSI kesayangan kita semua. Banjir pujian, Erick Thohir. Dapat sebutan Ketum PSSI terbaik Timnas Indonesia. Kini melaju pesat, Liga Tanah Air bertransformasi, apa saja rahasianya? Simak penjelasan detailnya. Kabar mengejutkan, Timnas Indonesia harus waspada. Australia, siapkan strategi hebat menghadapi Timnas Indonesia. Namun, ada kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pertahanan mereka? Simak penjelasan detailnya. Inilah baru mantap. Kevin Dix kini jadi bintang rebutan klub Eropa hingga Amerika berebut tanda tangan. Bek Timnas Indonesia, kemana destinasi berikutnya? Simak penjelasan detailnya. Karena ulahnya sendiri yang selalu menghujat permainan timnas kesayangan kita, akhirnya Bung Tawel lapor polisi setelah keluarga jadi korban doxing dan teror paket COD fiktif. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa keluarganya jadi sasaran? Simak penjelasan detailnya. Inilah baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng Calvin Verdong. Ternyata diperlakukan seperti bintang di Indonesia. Lihat apa perbedaan yang terjadi saat ia jalan-jalan di Belanda dan Indonesia. Simak penjelasan detailnya. Inilah baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng Indonesia pesta gol lagi. Garuda Pertiwi hancurkan India dengan skor melebihi ekspektasi, secara resmi lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Simak detail penjelasan jalan pertandingannya. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Inilah baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng. Ketum PSSI kesayangan kita semua. Banjir pujian, Erick Thohir. Dapat sebutan Ketum PSSI terbaik Timnas Indonesia. Kini melaju pesat, Liga Tanah Air bertransformasi, apa saja rahasianya? Simak penjelasan detailnya. Pujian bertubi-tubi datang untuk Erick Thohir yang kini tengah mencuri perhatian sebagai Ketua Umum PSSI. Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, dengan bangga menyebut Erick sebagai Ketua Umum terbaik yang pernah dimiliki PSSI. Di bawah kepemimpinannya, banyak perubahan signifikan terjadi, membawa Timnas Indonesia dan sepak bola tanah air ke arah yang lebih maju. Menurut Kusnaini, prestasi yang diraih Timnas Indonesia saat ini sungguh mengesankan, jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, baik dari sisi peringkat FIFA maupun kebanggaan nasional. Tidak hanya di level Timnas, Kusnaini juga mengungkapkan bahwa perkembangan Liga Sepak Bola Indonesia sangat pesat. Salah satu terobosan terbesar adalah hadirnya VR, Video Assistant Referee, di Liga 1 musim ini yang menurutnya sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pertandingan, kredibilitas wasit, dan jadwal yang lebih teratur. Kusnaini memberikan nilai 75 untuk kompetisi domestik, menandakan adanya kemajuan yang sangat positif. Namun Kusnaini juga menyoroti dua bidang yang masih perlu perhatian lebih dari PSSI, yakni pengembangan pemain muda, youth development, dan penguatan komunitas sepak bola di Indonesia. Ia mencontohkan Federasi Sepak Bola Inggris, FA, yang sukses dengan program komunitas sepak bola, mengajak lebih banyak orang, termasuk perempuan dan kalangan Asia Selatan, untuk terlibat dalam dunia sepak bola. Menariknya, Kusnaini juga memberikan pandangannya mengenai pergantian pelatih Timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Menurutnya, keputusan ini adalah langkah besar dan berani yang diambil oleh Erick Thohir. Jika Kluivert gagal membawa perubahan, maka seluruh sorotan akan mengarah ke Erick
meskipun sebelumnya Shin Tae-yong pun gagal mencapai hasil yang memuaskan. Sebuah keputusan yang penuh risiko, namun juga penuh harapan besar untuk masa depan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan pujian tersebut? Berikan komentar kalian. Kabar mengejutkan. Timnas Indonesia harus waspada. Australia, siapkan strategi hebat menghadapi Timnas Indonesia. Namun, ada kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada pertahanan mereka? Simak penjelasan detailnya. Timnas Indonesia harus ekstra waspada. Timnas Australia yang kini tengah bersiap menghadapi berbagai tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sedang memutar otak untuk memperbaiki pertahanan mereka yang dinilai mulai keropos. Salah satu pertandingan yang akan mereka jalani adalah melawan Timnas Indonesia pada 20 Maret mendatang, diikuti dengan pertandingan melawan Cina 5 hari kemudian. Meski Australia diunggulkan dalam pertandingan-pertandingan tersebut, kenyataannya mereka hanya unggul 1 angka dari Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di klasemen grup C. Namun perjuangan Australia kini semakin berat setelah mereka kehilangan bek andalan Harry Souttar. Pemain yang sebelumnya tampil gemilang bersama Sheffield United ini mengalami cedera tendon Achilles yang cukup parah saat bertanding melawan Burnley pada akhir Desember 2024. Cedera ini memaksanya untuk absen beberapa bulan, yang berarti ia dipastikan tak akan tampil melawan Indonesia. Pelatih Australia, Tony Popovich, mengungkapkan bahwa mereka mungkin akan memanggil pemain baru untuk mengisi posisi Souttar, namun siapapun yang dipilih harus benar-benar menunjukkan kualitasnya untuk layak mengenakan jersey Socceroos. Meskipun kehilangan Souttar, Popovich tak ragu untuk merekrut wajah baru ke dalam skuad Australia. Beberapa pemain yang telah dipanggil sebelumnya, seperti Jason Geria dan Hayden Matthews, kini mendapat tempat di tim utama. Geria yang sudah bergabung dengan tim sejak 2016, kembali dipanggil pada Oktober 2024 setelah sekian lama absen. Sedangkan Matthews yang baru berusia 20 tahun, tampil cemerlang dalam debutnya pada November 2024 lalu. Popovich menegaskan bahwa tim Australia sangat terbuka dengan pemain-pemain baru, namun gaya bermain mereka harus bisa menyatu dengan filosofi tim. Tak hanya itu, Popovich kini tengah mengawasi seorang talenta muda, Nektarios Triantis, yang meski belum pernah tampil untuk timnas, memiliki kemampuan luar biasa. Triantis, yang saat ini bermain untuk Hibernian FC di Skotlandia, bisa bermain sebagai gelandang maupun bek tengah, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan Australia. Popovich bahkan sudah memantau perkembangannya sejak Oktober 2024 dan melihat potensi besar pada sang pemain yang tampil gemilang bersama Hibernian. Apakah Triantis akan menjadi jawaban untuk masalah pertahanan Australia menjelang laga-laga krusial ini? Semua itu masih menjadi misteri yang akan terungkap dalam beberapa bulan mendatang. Tetap berikan dukungan kalian untuk Timnas Indonesia. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikan komentarmu. Inilah baru mantap. Kevin Dix kini jadi bintang rebutan klub Eropa hingga Amerika berebut tanda tangan. Bek Timnas Indonesia, kemana destinasi berikutnya? Simak penjelasan detailnya. Kevin Dix, bek kanan 28 tahun yang saat ini membela FC Copenhagen, sedang menjadi sorotan klub-klub top dari berbagai belahan dunia. Dix, yang kontraknya di Denmark bakal berakhir, tengah dibidik oleh sejumlah raksasa Eropa dan bahkan klub-klub di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan terbaru, 2 klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg, tengah bersaing sengit untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain pada bursa transfer musim dingin ini. Kabar ini dikonfirmasi oleh beberapa sumber terpercaya kepada Football Premier yang menyebutkan bahwa minat terhadap Dix semakin kuat. Namun persaingan tak hanya datang dari Jerman. Beberapa klub Turki, Inggris, dan bahkan Major League Soccer, MLS, juga tertarik merekrut bek andalan Timnas Indonesia ini. Borussia Mönchengladbach
yang sudah lama menginginkan Dix, bahkan sempat hampir merekrutnya pada musim panas lalu. Meskipun transfer itu gagal terwujud, klub Jerman ini tetap bertekad untuk merealisasikan transfernya. Bahkan jika harus menunggu hingga musim panas mendatang untuk mendapatkan Dix secara gratis. Di sisi lain, Wolfsburg juga tidak tinggal diam dan terus memantau perkembangan Dix, yang kini telah berkembang menjadi pemain krusial di FC Copenhagen. Kehebatannya di lini pertahanan yang fleksibel, bahkan sering bermain sebagai bek tengah, membuatnya semakin diperhitungkan. Dengan catatan impresif musim ini, di mana ia sudah mencetak 9 gol dan memberikan 3 assist, Dix semakin diminati banyak klub besar. Tak hanya di Eropa, Dix juga menarik perhatian klub-klub MLS di Amerika Serikat. Dengan latar belakang paspor Indonesia yang dimilikinya, Dix menjadi incaran karena pasar sepak bola Amerika yang ingin memperluas jangkauan mereka di Asia. Di sisi lain, Trabzonspor, klub besar dari Liga Super Turki, juga dilaporkan telah mengajukan tawaran serius. Kini, dengan kontrak yang hampir habis, Dix berada di posisi yang sangat menguntungkan untuk memilih langkah terbaik dalam melanjutkan kariernya. Apakah ia akan melanjutkan petualangannya di Eropa atau mengambil tantangan baru di MLS atau Turki? Semua akan terungkap dalam waktu dekat. Berikan dukungan dan komentar kalian. Karena ulahnya sendiri yang selalu menghujat permainan timnas kesayangan kita, akhirnya Bung Tawel lapor polisi setelah keluarga jadi korban doxing dan teror paket COD fiktif. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa keluarganya jadi sasaran? Simak penjelasan detailnya. Drama tak terduga kini menyelimuti pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Tawel. Pada Jumat, 17 Januari 2025, ia dengan tegas mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan serangkaian teror yang ia dan keluarganya alami. Laporan yang ia buat ini menyangkut dugaan tindak pidana di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait kasus doxing dan teror paket COD fiktif yang telah mengganggu hidupnya. Bung Tawel tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan meninggalkan kantor polisi sekitar 17.50 waktu Indonesia Barat. Laporan yang ia buat saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Bung Tawel menjelaskan bahwa aksi doxing yang dilakukan oleh orang tak dikenal telah merusak reputasi dan menyebarkan data pribadi dirinya serta keluarganya sejak 17 Desember 2024. Data pribadi saya disebarkan begitu saja, lalu diserang melalui media sosial, ungkap Bung Tawel saat diwawancarai. Ia bahkan menduga bahwa serangan ini bermula dari kritiknya terhadap ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang biasanya memicu serangan balik dalam bentuk pembulian di dunia maya. Yang lebih mengerikan, serangan tersebut tidak hanya berfokus padanya, tetapi juga menyasar anak-anaknya. Bung Tawel dengan tegas mengungkapkan bahwa serangan doxing juga menimpa kedua putra-putrinya. Ini sudah melibatkan keluarga, dan itu sangat tidak wajar. Sebagai seorang ayah, saya harus melindungi anak-anak saya, tegasnya. Tidak hanya itu, Bung Tawel juga mengaku terganggu dengan teror paket COD yang terus dikirim ke rumahnya, padahal ia tidak pernah melakukan pemesanan. Sebagai bukti kuat, Bung Tawel melampirkan tangkapan layar dari konten media sosial yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, yang jelas-jelas merendahkan martabatnya serta keluarganya. Bahkan anak-anaknya, termasuk yang paling kecil, turut menjadi sasaran. Dengan media sosial sekolah mereka juga diserang. Hal ini membuat Bung Tawel semakin merasa perlu untuk bertindak. Akhirnya, ia melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran dalam kasus tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Kejadian ini tentu memunculkan pertanyaan besar, siapa yang ada di balik teror ini dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Berikan komentar kalian tentang kejadian ini.
Inilah baru top Marco Top, bukan kaleng-kaleng Calvin Verdonk. Ternyata diperlakukan seperti bintang di Indonesia. Lihat apa perbedaan yang terjadi saat ia jalan-jalan di Belanda dan Indonesia. Simak penjelasan detailnya. Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk, baru-baru ini mengungkapkan pengalaman mengejutkannya soal perbedaan perlakuan yang ia terima di Belanda dan Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Voetbal Internasional, Verdonk mengaku merasa sangat berbeda diperlakukan di dua negara tersebut. Pemain 27 tahun itu mengungkapkan bahwa ia sering memantau komentar-komentar di media sosial klubnya, terutama di Instagram NEC, untuk melihat reaksi penggemar setelah penampilannya di lapangan. Meski ia berharap bisa menemukan banyak komentar dari fans Belanda, kenyataannya reaksi dari penggemar Indonesia jauh lebih ramai. Menurutnya, komentar-komentar dari penggemar Indonesia sangat banyak, sehingga hampir tak ada lagi tempat bagi komentar fans Belanda. Reaksi dari orang-orang Indonesia sangat luar biasa banyaknya, kata Verdonk. Mereka bereaksi terhadap segala hal, baik itu penampilan saya ataupun hal lainnya, lanjutnya. Bahkan, ia menyebutkan bahwa para penggemar Indonesia memberikan perhatian luar biasa padanya, seperti dukungan tanpa henti yang membuatnya merasa seperti bintang pop. Di Indonesia, Verdonk mengaku dirinya sering dikerumuni fans yang ingin foto bareng, meminta tanda tangan, atau sekadar ngobrol. Suatu ketika, saya hanya berjalan dari hotel ke pusat perbelanjaan, yang biasanya memakan waktu beberapa menit. Tapi saya butuh waktu hingga 40 menit, karena terus didekati orang-orang yang ingin bertemu dengan saya, tambahnya. Sementara itu, di Belanda, Verdonk merasa bisa lebih bebas. Di Belanda, saya bisa berjalan-jalan dan belanja di kota dengan tenang. Memang terkadang saya dikenali, tapi tidak seperti di Indonesia, di mana saya benar-benar seperti bintang pop, ujar Verdonk. Ternyata, dukungan luar biasa dari fans Indonesia membuatnya merasa begitu istimewa dan dihargai, jauh dari kehidupan tenang yang ia nikmati di Belanda. Inilah baru top Marco Top. Bukan kaleng-kaleng Indonesia pesta gol lagi. Garuda Pertiwi hancurkan India dengan skor melebihi ekspektasi secara resmi lolos ke Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Simak detail penjelasan jalan pertandingannya. Timnas Futsal Putri Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di kualifikasi Piala Asia Futsal Putri 2025 setelah sukses menghancurkan India dengan skor telak 6-0 dalam laga kedua Grup B yang digelar di Gor Amongrogo, Yogyakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Garuda Pertiwi sebelumnya sudah mencatatkan kemenangan besar 11-3 atas Kirgistan pada laga perdana, dan kali ini mereka melanjutkan momentum positifnya. Indonesia tampil agresif sejak awal pertandingan. Setelah hanya menunggu 6 menit, gol pertama pun tercipta melalui umpan matang dari Insyafadiyah Salsabillah yang diselesaikan dengan sempurna oleh Ikeu Rosita, membuat skor menjadi 1-0. Timnas Futsal Putri Indonesia terus menekan. Dan pada menit ke-13, Insyafadiyah kembali tampil cemerlang, mencetak gol keduanya lewat sontekan ke gawang India yang tak bisa dihentikan. 2-0. Tak lama kemudian, gol ketiga datang dari tendangan keras Fitri Rosdiana, memperlebar jarak menjadi 3-0, dan di menit ke-20, Kapten tim Novita Murni menambah keunggulan menjadi 4-0 di babak pertama. Di babak kedua, Indonesia semakin tancap gas. Diah Trilestari mencetak gol cepat di menit ke-22, membawa skor menjadi 5-0. Meski sudah nyaman di atas angin, Timnas Futsal Putri tetap menambah gol lagi lewat Nisma Fransida Rusdiana di menit ke-32. Di sisa waktu, Indonesia mengatur tempo permainan dan mengganti beberapa pemain, memastikan hasil akhir tetap 6-0 tanpa ada gol tambahan dari India.
Dengan kemenangan ini, Garuda Pertiwi mengoleksi 6 poin dan melenggang ke putaran final Piala Asia Futsal Putri 2025 yang akan digelar di China pada 7-18 Mei mendatang. Meskipun masih ada satu pertandingan lagi pada hari Minggu, Indonesia sudah dipastikan lolos dan akan menjadi salah satu dari 2 tim teratas di grup B. Dengan performa yang terus meningkat, Garuda Pertiwi siap menunjukkan taringnya di Asia. Berikan dukungan kalian. Inilah kisah tragis. Shin Tae-yong ungkap kisah mengharukan setelah dipecat dari Timnas Indonesia hanya 2 jam sebelum pengumuman resmi. Meski begitu, cintanya untuk Indonesia takkan pernah pudar. Ini alasan mengapa. Simak penjelasan detailnya. Pada 6 Januari 2025, PSSI mengejutkan dunia sepak bola Indonesia dengan keputusan besar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini memang tak menyangka sama sekali akan menerima kabar tersebut. Mengapa? Karena hanya 2 jam setelah ia menerima pesan pemecatan pada pukul 9.40 WIB, PSSI menggelar konferensi pers resmi mengumumkan keputusan ini di Jakarta. Betapa mendalamnya kejutan yang ia rasakan di tengah rasa kecewa dan kebingungannya. Itu sangat mendadak dan tidak masuk akal, ungkap Shin Tae-yong, menggambarkan betapa terkejutnya dia saat mengetahui kabar tersebut. Meski begitu, Shin Tae-yong mengaku bisa menerima keputusan PSSI dengan hati yang lapang. Meskipun rasanya tidak logis, saya tetap menerimanya dengan rendah hati, kata pelatih yang kini berusia 54 tahun itu. Walaupun harus meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong merasa sangat bangga dengan apa yang telah dicapainya selama 5 tahun masa kerjanya di Indonesia. Saya meninggalkan Indonesia dengan kepala tegak. Saya merasa telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk sepak bola Indonesia, katanya penuh kebanggaan. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong telah membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, menembus 16 besar Piala Asia 2023, dan membawa Timnas U23 melangkah ke semifinal Piala Asia U23 2024. Prestasi-prestasi ini tentu menjadi warisan yang tak terlupakan bagi sepak bola tanah air. Walaupun kini dirinya masih berada di Jakarta, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa dia masih memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Bahkan, meskipun pulang ke Korea Selatan, dia berjanji untuk sering mengunjungi Indonesia. Indonesia ada di hatiku. Aku akan kembali dan berharap bisa bertemu kalian di tempat yang lebih baik, baik di negara ini atau di Korea. Pungkasnya, menegaskan betapa besar kecintaannya kepada negara yang telah ia bantu bangkitkan di dunia sepak bola internasional. Berikan komentar kalian tentang kisah haru ini. Kabar heboh, terungkap fakta mengejutkan. Soal konflik di Timnas Indonesia, pemain meeting sendiri tanpa pelatih, inilah fakta tersembunyi yang dibongkar JJ. Mengapa ban Kapten Jay Itzes dicopot saat lawan Cina? Ini alasannya yang bikin kaget. Simak ulasan detailnya. Pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia menjadi topik yang terus dibicarakan hingga saat ini. Baru-baru ini muncul isu panas terkait kemenangan mengejutkan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 yang berakhir dengan skor 2-0. Kemenangan penting ini terjadi di tengah kabar yang lebih menggemparkan lagi. Konon ada konflik besar antara pemain dan pelatih menjelang pertandingan tersebut. Bahkan, beredar kabar bahwa para pemain Timnas Indonesia melakukan pertemuan sendiri tanpa melibatkan Shin Tae-yong. Isu ini pun menyebar dengan cepat, menyebutkan bahwa para pemain menentang taktik pelatih dan memilih menyusun strategi mereka sendiri. Namun, Jong Seok Seo, atau yang lebih dikenal dengan JJ,
mantan penerjemah Shin Tae-yong, angkat bicara untuk membantahnya. Dalam wawancaranya dengan Valentino Simanjuntak di kanal YouTube Jebre@Media TV, JJ menjelaskan bahwa kabar pertemuan sendiri antar pemain itu bukan hal baru. Evan Dimas beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemain dan itu memang diminta oleh pelatih, kata JJ, menegaskan bahwa meski ada pertemuan antar pemain, pelatih selalu terlibat dalam diskusi tersebut. JJ juga menegaskan bahwa mustahil para pemain secara diam-diam membuat taktik sendiri tanpa sepengetahuan pelatih. Mana mungkin pemain bisa mengabaikan instruksi pelatih dan tiba-tiba menerapkan taktik mereka sendiri di lapangan? Tegasnya. Selain itu, JJ juga membongkar isu yang beredar mengenai pencopotan ban Kapten Jay Itzes saat Timnas Indonesia melawan China pada Oktober 2024. Ternyata, status Kapten utama Timnas Indonesia sebenarnya adalah Asnawi Mangkualam, bukan Jay Itzes, meskipun Jay sering mengenakan ban kapten di laga sebelumnya. JJ menjelaskan bahwa Asnawi adalah kapten utama, sementara Jay dan Jordi Amat adalah wakil kapten. Jika Asnawi bermain, dia yang jadi kapten. Kalau dia tidak main, ban kapten diberikan ke salah satu wakil kapten, ungkap JJ. Mengenai isu ketegangan di ruang ganti antara pelatih dan pemain diaspora, JJ menegaskan bahwa tidak ada perpecahan yang serius. Semua masih berjalan sesuai dengan hierarki yang ada, dengan Shin Tae-yong selalu berusaha memperjuangkan hak-hak para pemain. Gimana menurut kalian dengan kabar ini? Berikan komentarmu. Terungkap, PSSI segera umumkan 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. Tapi, ternyata Irfan Bahdim tidak masuk daftar. Kenapa? Erick Thohir bongkar alasan. Mengejutkan yang tak pernah kamu duga. Simak fakta detailnya. PSSI tengah mempersiapkan kejutan besar bagi Timnas Indonesia. Setelah banyak rumor yang beredar, akhirnya Erick Thohir memberikan jawaban tegas mengenai siapa yang akan menemani Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih lokal di tim Merah Putih. Ternyata, Irfan Bahdim yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi posisi tersebut, ternyata tidak masuk dalam daftar calon asisten pelatih. Saya tidak pernah mendengar nama itu, tegas Erick Thohir. Meskipun Erick mengakui hubungan baiknya dengan Irfan Bahdim, ia menegaskan bahwa Bahdim tidak pernah dibicarakan dalam konteks posisi asisten pelatih. Isu ini berawal dari kabar yang beredar luas di media sosial yang menyebutkan bahwa Irfan Bahdim akan bergabung bersama Rafael Maitimo sebagai asisten pelatih di bawah arahan Patrick Kluivert. Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Irfan Bahdim yang masih aktif sebagai pemain dan belum memiliki lisensi kepelatihan jelas berbeda dengan Rafael Maitimo yang sudah terjun dalam dunia kepelatihan dan aktif membantu tim. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa PSSI saat ini tengah mencari sosok yang tepat untuk menjadi asisten pelatih lokal dan proses seleksi akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Meskipun begitu, Erick memastikan bahwa pengumuman 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia tidak akan lama lagi. PSSI sudah memiliki 10 calon pelatih lokal yang akan diseleksi, dan keputusan akhir akan jatuh di tangan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya. Proses seleksi akan dilakukan langsung oleh tim kepelatihan Kluivert dan mungkin pekan depan kami akan umumkan siapa saja yang terpilih, ujar Erick. Jadi, siapa yang bakal terpilih menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia? Tunggu pengumumannya yang pastinya akan mengejutkan. Ini baru top Marco Top. 75,3%. Publik setuju program naturalisasi PSSI. Ternyata ini alasan mengapa mereka menilai kebijakan. Ini berhasil meski ada beberapa pro kontra. Simak fakta detail yang mengejutkan. Kabar terbaru datang dari dunia persepak bolaan Indonesia dengan hasil survei yang menghebohkan.
Burhanuddin Muhtadi, pendiri sekaligus peneliti utama Indikator Politik Indonesia, baru saja merilis hasil survei tentang pandangan publik terhadap isu-isu persepakbolaan, terutama soal program naturalisasi yang digagas PSSI. Hasilnya, sebagian besar masyarakat Indonesia tampaknya mendukung langkah PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir dalam memperbaiki timnas Indonesia. Survei terbaru ini menunjukkan bahwa 83,9% responden menilai timnas Indonesia semakin membaik, sebuah angka yang meningkat signifikan dibandingkan survei sebelumnya yang hanya 80% pada Oktober 2024. Tak hanya itu, survei ini juga mendalami bagaimana masyarakat memandang kebijakan naturalisasi yang diterapkan oleh PSSI. Hasilnya mencengangkan. Sebanyak 75,3% responden menyatakan setuju dengan program naturalisasi yang menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat timnas Indonesia. Banyak responden yang mengaku memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya kebijakan ini, terutama di kalangan penggemar sepak bola yang lebih intens mengikuti perkembangan tim. Meski banyak yang mendukung, Burhanuddin juga menambahkan bahwa ada sekelompok orang yang menentang kebijakan ini, meskipun prestasi timnas Indonesia terus meningkat berkat pemain-pemain naturalisasi. Namun, pendapat masyarakat ternyata terpecah menjadi dua kelompok besar. Sebagian merasa jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia sudah terlalu banyak dan menyarankan agar pemain asli Indonesia mendapat prioritas lebih besar. Sekitar sepertiga responden berpendapat demikian. Namun, sebagian besar lagi, 54,5% hingga 55,5%, justru menganggap naturalisasi bukan masalah besar, asalkan hal tersebut dapat meningkatkan prestasi timnas. Jadi, meski ada perbedaan pendapat, satu hal yang jelas, kebijakan ini semakin mendapat tempat di hati publik Indonesia. Gimana pendapat kalian?